Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anak, Pagi, Bu. Halo, bagaimana kabar Bu. kalian? Baik, Bu. Harapan Ibu kalian semua dalam keadaan sehat dan walafiat, sehat walafiat dan semangat dalam belajarnya. Sebelumnya Ibu mengingatkan sekali lagi selalu menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah, rajin mencuci tangan terutama sebelum dan sesudah beraktivitas, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Dan makanlah makanan yang bergizi. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat berkah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Rizkiana, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas pembacaan doanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, apakah kalian masih mengingat pembelajaran minggu kemarin? Ayo, anak ibu, adakah yang masih mengingatnya? Saya, Bu. Ada. Ya, coba Muhammad Najir Rahman. Pembelajaran minggu kemarin tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, terima kasih. Pembelajaran minggu kemarin adalah tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan apakah anak Ibu ada yang tidak hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Ya, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1 aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1, dengan membaca teks berjudul aneka benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. 2, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. 3, dengan membaca teks, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. 4, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menulis pokok informasi dengan tepat. 5, dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikitnya 2 satuan baku dengan tepat. 6, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. 7, dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasikan pola irama sederhana. 8, dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Marilah kita memerhatikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran tematik bersama Bu Anis. Nah, tonton videonya sampai selesai ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Apakah kamu pernah melihat benda-benda ini? Benda-benda ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter, tetapi ada juga satuan panjang meter dan ada juga inci. Bagaimana ya cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Letakkan pangkal pensil sejajar angka 0. Setelah itu coba kamu lihat ujung pensilnya sejajar dengan angka berapa.
Pada contoh ini, ujung pensil sejajar dengan angka 2. Jadi, panjang pensil yaitu 2. Perhatikan gambar nomor 1. Dapat kita lihat panjang penghapus yaitu 3 cm. Berikutnya, panjang krayon hijau yaitu 7 cm. Gambar berikutnya, panjang krayon biru yaitu 10 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Ada triangle, ada tamborin, ada maracas, ada kastanyet, dan ada gendang. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Berlatihlah mengukur pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, itulah video tentang pembelajaran benda di sekitar kita. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang mengklasifikasikan benda dan non-benda. Benda-benda di sekitar kita dapat kita kenal karena mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri benda adalah 1. Benda-benda berbeda-beda. Bentuk benda berbeda-beda. 2. Bentuk benda berbeda-beda. 3. Ukuran benda berbeda-beda. 4. Keadaan permukaan benda berbeda-beda. 5. Bahan penyusun benda juga berbeda-beda. Amatilah gambar di samping. Ayo, anak ibu. Siapa yang bisa menyebutkan manakah yang bukan termasuk benda? Rizkyana, coba. Cahaya dan Ya. api. Cahaya api itu bukan termasuk benda. Habis itu apa lagi? Di situ ada suara, iya, Siti Kamariah, betul. Suara bukan termasuk benda. Ya, alhamdulillah, berarti bisa menyimak dari video pembelajaran tadi. Yang bukan termasuk benda adalah panas, api unggun, suara, dan cahaya. Cara mengukur panjang benda dengan penggaris. Caranya, tempelkan penggaris atau mistar pada benda yang akan diukur panjangnya. Titik nol pada penggaris harus tepat pada ujung awal dari panjang benda yang diukur. 2. Nilai ukur benda ditujukan oleh penggaris pada skala penggaris atau mistar yang bertepatan dengan ujung akhir pada benda. Di situ sudah jelas, sudah kelihatan. Lalu tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nomor 1, siapa bisa? Iya, Siti Kamariah, betul. 3. Nomor 2, siapa lagi? Ya, Kasbul Anwar, betul. Setelah itu, pola irama sederhana. Pola irama sederhana. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, besi, kaca, plastik, dan lain-lain. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Berikut ini adalah contoh-contoh dari alat musik ritmis. Berlatihlah pola irama sederhana. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol. Baik itu ketukan keras, ketukan lemah, atau ketukan sedang. Nah, sampai di situ. Apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan dan video pembelajaran tadi tentang materi kita, benda-benda di sekitar kita? Jelas kan, Nak? Jelas. Iya, jelas. Setelah itu, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Benda berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2. Ada benda hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Benda mati atau non-benda, contohnya adalah batu, gelas, buku, dan lain-lain. 2. Benda menurut sifat fisiknya. 1. Bentuk benda berbeda-beda. 2. Warna benda berbeda-beda. 3. Permukaan benda berbeda-beda. 4. Wujud benda berbeda-beda. 5. Ukuran benda berbeda-beda. 3. Cara pengukuran benda dengan penggaris menggunakan satuan cm. 4. Pola irama sederhana. Alat musik ritmis adalah musik yang tidak bernada. Pola irama sederhana bisa menggunakan alat ritmis dan tepukan tangan. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini.
mengenai tugas, Ibu akan share tugas kita di WhatsApp grup kita. Untuk mempersingkat waktu, masalah penugasan sudah Ibu berikan, dan sekarang marilah kita sama-sama menutup pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran yang kita dapatkan mendapat berkah dan manfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Harapan Ibu semuanya tetap semangat belajar dan jaga kondisi kesehatan dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya di rumah meskipun tidak hadir ke sekolah. Ibu akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.